Ini Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling pertama adalah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bosan memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa beribadah, kita bisa melakukan amal soleh, dan kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan segenap kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat umat ini dalam keadaan akhlak yang terpuruk, kita melihat ada seorang ibu yang tega membuang anaknya di tong sampah atau di sungai. Kita melihat sesama kaum muslimin saling menjatuhkan kehormatan di antara mereka. Kita melihat ada seorang anak yang kemudian dengan sepelenya membentak kedua orang tuanya. Di mana-mana kita mendapatkan para tetangga kemudian suka mengganggu tetangganya yang lain. Itulah akhlak, itulah fenomena, itulah keadaan yang kita lihat sekarang ini. Padahal hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama kita ini sangat mengagungkan akhlak yang mulia, bahkan menempatkan pada posisi yang sangat tinggi. Ketika Nabi SAW langsung kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita sampaikan di awal tadi, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Wahai Muhammad, seandainya engkau berlaku kasar kepada orang-orang di sekeliling Anda, maka mereka akan lari daripadamu. Dan kemudian kata Nabi SAW dalam hadisnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya saya ini, kata Nabi SAW, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang ada. Karena di zaman dahulu akhlak orang Quraisy itu jauh dari pandangan Islam. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu. Nabi SAW bahkan menjanjikan bagi orang-orang yang bisa kemudian memiliki akhlak yang baik di dunia ini untuk kemudian dipersilahkan nanti memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq." Kebanyakan, kata Nabi SAW, yang akan menyebabkan seorang manusia itu nanti masuk di hari kiamat adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hakikatul akhlak? Kata Imam Hasan al-Basri, hakikatul akhlak, hakikatul husnul khuluq, yang pertama adalah badlul ma'rufi, yaitu kemudian senantiasa berbuat kebaikan. Yang kedua adalah kaful adha, menahan diri kita agar kemudian tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu orang lain.
Dan beliau mengatakan yang ketiga adalah watalaqatul wajhi. Ketika bertemu dengan sesama kaum muslimin, maka mari kita memperlihatkan akhlak yang terbaik dengan mulut yang tersenyum, dengan wajah yang berseri-seri. Nah, kaum muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah apakah akhlak itu akan datang begitu saja pada diri seorang? Tidak. Dia kemudian perlu ikhtiarkan, dia perlu kemudian usahakan agar akhlak itu berada pada dirinya. Maka solusi yang tepat dalam agama kita yang pertama adalah belajar, agar kita bisa membedakan yang mana akhlak yang terbaik dan mana akhlak yang terburuk. Kita bisa membedakan yang mana akhlak yang bisa memberikan kebaikan bagi kita dunia dan akhirat, dan mana akhlak buruk yang bisa menjerumuskan kita dalam adab Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita memilih teman-teman yang baik-baik akhlaknya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman ini sangat mempengaruhi akhlak kita. Almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama seorang itu dinilai dari temannya. Dan Nabi SAW mengatakan, lihat kepada siapa Anda berteman. Dan kemudian lingkungan yang steril, yang baik, yang bisa membangun untuk kita kemudian menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa kemudian menjadi saham yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal inayah. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pas. Baik. Untuk selanjutnya kita akan mengundang peserta terbaik dari kelompok 7. Amin Muhammad Zaidil Zidan. Faliyatabadul. Kelompok satu kan. Nanti perhatikan waktunya. Dimulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karenanya kita hidup, yang karenanya kita beriman, yang karenanya kita masih merasakan manisnya iman, dan yang karenanya pula kita berkesempatan untuk meraih surga yang telah dijanjikan olehnya. Ialah Allah, tiada Tuhan selain Ia. Kepadanya lah kita menyembah, kepadanya lah kita memohon atas ampunan atas dosa-dosa kita yang tak terhitung nilainya. Kepadanya lah kita memohon, dan kepadanya pula kita berkesempatan, dan kepadanya pula kita akan dikembalikan di suatu hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada pejuang kita, Nabi yang akhlaknya Al-Quran, tutur katanya Al-Quran, penyejuk sekaligus penghilang rasa kesedihan hatinya ialah Al-Quran, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah memperjuangkan agama yang mulia ini sehingga kita bisa mengenal mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah.
Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan membawakan satu ceramah yang berjudul Ukhuwah Islamiyah. Telah kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang-orang mukmin itu bersaudara sebagaimana di dalam firman-Nya Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dan sebagaimana pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan di antara kalian sebelum kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan telah kita ketahui bersama pula, saudara-saudara kita yang berada di beberapa belahan dunia sana telah dijajah, telah dihancurkan oleh kaum kafir laknatullah. Beberapa di antaranya Aleppo di Suriah, Gaza di Palestina, dan beberapa daerah di negeri Irak. Ayyuhal ikhwah, suatu ketika seorang ibu di Al-Aqsa ditarik, dipukuli di depan khalayak umum. Lantas ibu itu pun menyeru dengan suara lantang mengatakan, "Di mana kalian semua? Di mana kalian semua? Di mana kalian semua?" Ketika anak-anak kami dibunuh, dihina, dicaci, bahkan direnggut kehormatannya di depan khalayak umum. Tidakkah kalian melihat kami di sini? Tidakkah tergerak hati kalian untuk menolong kami di sini? Ataukah kalian memahami Al-Quran dengan pemahaman orang-orang Nasrani? Ataukah kalian memahami Islam dengan pemahaman orang-orang Yahudi? Ataukah kalian lebih mementingkan kehidupan dunia yang sedang kalian nikmati karena terjangkit penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan kita semisal satu tubuh? Innamal mu'minuna ikhwah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan kita satu tubuh? Jikalau salah satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan merasakan sakit yang sama pula. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita panik akan atap yang bocor, got yang tersumbat, sungai yang meluap, ketahuilah saudara-saudara kita yang berada di beberapa belahan dunia telah dihancurkan oleh bom roket yang meluluh lantahkan rumah-rumah mereka, sekolah-sekolah mereka, masjid-masjid mereka, bahkan kem tempat mereka tinggal. Sebagai kesimpulan, marilah kita bersama-sama mendoakan sesama muslim. Marilah kita menghargai muslim satu dan muslim lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak wa laka bimithli." Yang artinya, tidak ada seorang hamba muslim yang berkenan mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, kecuali malaikat mendoakan orang yang berdoa tersebut. Kamu juga mendapat semisal dengan yang kamu ucapkan itu. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal inayah. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Ya. Ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengundang peserta dari kelompok yang terbaik dari kelompok 1 Aulia Maharani. Falyatafadhal. Tafadhali. Aulia Maharani. Kelompok berapa ikuti? Kira Aulia ini. Ya. Kelompok berapa ini? Perempuan ya. Silakan mana? Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Tadi kelompok berapa yang pertama kali? Siap-siap semua ya. Begitu disebut namanya langsung naik. Karena waktu kita sangat sempit. Oh iya.
gitu. Aulia Maharani. Singkat saja. Dimulai dari salam. Atau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang sudah memberikan berbagai rezeki dan kemudahan sehingga kita masih bisa berkumpul di hari yang insya Allah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam mari kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang teladan sejati dan tokoh yang wajib diteladani. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat kesempatan ini, saya akan menyampaikan kultum yang bertema manusia yang lalai dengan waktu. Mengenai waktu, semua manusia di bumi ini mempunyai durasi yang sama, yakni 24 jam dalam sehari. Namun, yang membedakan adalah orang yang memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ada pula orang yang abai atau lalai dengan waktu. Orang yang lalai ini merasa hidupnya panjang dan bisa melakukan berbagai kebaikan di lain hari. Rasul pun dalam sebuah hadis sudah memberitahu kita jika ada dua buah nikmat yang dilupakan oleh manusia. Yang pertama adalah kesehatan dan yang kedua adalah waktu luang. Dua nikmat kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut memberikan peringatan kalau ternyata dengan abai terhadap waktu itu sebenarnya kita telah tertipu. Padahal jika waktu bisa dimanfaatkan dengan baik, kita akan mendapat banyak manfaat. Terlebih lagi, jangan sampai kita mengerjakan amalan sampai menunggu umur tua. Sebab kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput. Bisa hari ini, besok, atau pekan depan. Oleh sebab itu, mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Syukuri nikmat waktu yang diberikan Allah dengan melakukan hal-hal positif. Di dalam salah satu surah, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan tentang pentingnya waktu, yaitu Al-Qur'an surah Al-Azhar ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, Wal azhar, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihati. Golongan inilah yang tidak menyia-nyiakan waktu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Besar harapan kami ucapkan.